Annyeong, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Siska Yudita. Nah, di video kali ini saya mau menceritakan alur cerita dari sebuah film, yaitu film bergenre Korea. Ini booming banget pada waktu itu karena ceritanya yang super duper mengharukan, guys. Aku aja sampai sedih banget. Film ini berjudul Pandora, dan Pandora menyuguhkan cerita tentang perjuangan hidup seseorang untuk bisa bertahan setelah ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Film ini merupakan karya sutradara Jong Woo, dan pemeran utama dalam film ini adalah Kim Nam Gil yang memainkan tokoh Jae Hyuk, yakni pemeran utama dalam film Pandora ini. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita ke alur ceritanya. Check it out. Jae Hyuk yang diperankan oleh Nam Gil Kim, seorang pemuda yang malas-malasan. Setiap hari ia bangun kesiangan untuk bekerja. Tak heran bila ia selalu saja kena marah sama ibunya. Dia tinggal bersama ibunya dengan kakak dan satu keponakannya di sebuah rumah makan yang menjadi tumpuan hidup keluarga selama bertahun-tahun. Jae Hyuk mempunyai 4 sahabat kecil yang juga merupakan rekan kerjanya. Mereka berlima bekerja di sebuah reaktor nuklir terbesar di Korea yang lokasinya tak jauh dari desa tempat mereka tinggal. Sebenarnya Jae Hyuk tidak begitu menyukai pekerjaannya karena profesi itu juga ayahnya tak selamat pada suatu kecelakaan kerja. Pada suatu malam Jae Hyuk berusaha dan setengah merengek ingin pindah kerja. Sontak saja Yeonju yang dia itu adalah pacarnya dan ibunya langsung marah. Bagaimana tidak, Jae Hyuk dengan kemalasannya mana mungkin dapat kerja lagi selain menjadi buruh reaktor nuklir. Lagi pula pekerjaan itu sudah turun-temurun beberapa generasi di keluarga mereka. Keesokan paginya, ketika nenek, kakak, dan keponakannya sedang menyiapkan menu restoran, terjadi gempa bumi. Keponakannya tertimpa puing-puing atap, namun beruntung hanya terluka sedikit. Yeonju pun yang berada di kantornya segera menuju ke restoran untuk melihat keadaan mertuanya. Sementara Jae Hyuk di tempat kerjanya tanti-henti menelpon keluarga di rumah. Sempat terjadi kepanikan di tempat kerja Jae Hyuk. Semua orang sibuk menelpon sanak saudara. Namun karena tidak ada kejadian berarti, semua pun kembali bekerja seperti biasa. Jin Yong Jong yang merupakan pensiunan pimpinan reaktor nuklir itu sedang dalam perjalanan ketika gempa terjadi. Dan karena ia merasa khawatir akan keadaan sekitar nuklir, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Dan sesampainya di sana, memang tak terjadi apa-apa. Dan hal ini dikuatkan oleh pimpinan penggantinya yang baru menjabat. Namun Jin Yong merasa perlu memeriksa semuanya benar saja. Tak selang beberapa saat kemudian terjadi kejanggalan. Ternyata ada salah satu pipa instrumen pendingin yang bocor. Dan bila tak langsung diatasi, ini akan membawa masalah yang serius. Pemimpin baru malah menolak dan memilih melaporkan dulu ke pusat agar pusat saja yang mengambil tindakan. Laporan telah sampai pusat, namun tetap saja lambat ditangani. Pemerintah lebih memilih menutupi dari media daripada mengambil tindakan cepat. Sementara mereka menunggu pemerintah dari pusat yang masih bertele-tele, kebocoran semakin melebar. Dan akhirnya datanglah tim inspeksi dari pusat untuk menanganinya. 2 orang mereka segera bergegas di titik kebocoran. Sementara itu, para buruh mendengar bahwa pipa bocor. Jae Hyuk pun memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk berhenti bekerja dan pulang. Ia trauma dengan apa yang terjadi dengan ayahnya dulu. 빨리 지원부터 해. 정했어? 아버지! 안 된다! 들어오지 마라! 반대문 갖고 나가라!
Namun, para sahabatnya malah ingin membantu tim dari pusat untuk mengatasi masalah ini. Jaehyuk karena kesetia kawanannya akhirnya pun ikut juga. Masalah kian serius. Pipa meledak ketika sedang diperbaiki, melukai 2 orang tim dari pusat. Kebocoran semakin parah dan alarm pun berbunyi. Dengan demikian, secara otomatis pintu keluar instalasi tertutup. Semua buruh terperangkap di dalamnya, terisolir karena memang demikian prosedurnya, termasuk Jaehyuk. Keadaan semakin parah ketika reaktor kepanasan dan meledak. Bangunan luarnya berhamburan, bahkan sampai ke restorannya. Semua warga desa panik, namun belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini pemerintah tak bisa membendung media. Hanya ada satu cara, yaitu evakuasi warga terdekat dan mengisolasi reaktor nuklir. Jaehyuk terbangun dari reruntuhan bangunan. Ia mencari para sahabatnya, semua tertimpa reruntuhan. Satu persatu ditolongnya untuk keluar. Dibantu ayah salah satu sahabatnya dan Jun Jin-yong. Mereka berjuang menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan. Padahal mereka sendiri butuh diselamatkan. Jaehyuk terbangun dari reruntuhan bangunan. Ia mencari para sahabatnya. Semua tertimpa reruntuhan. Satu persatu ditolongnya untuk keluar. Dibantu ayah salah satu sahabatnya dan Jun Jin-yong. Mereka berjuang menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan. Padahal mereka sendiri pun butuh diselamatkan. Kepanikan nasional terjadi seantero Korea. Semua orang takut akan bahaya radiasi nuklir yang menyebar. Karena itu adalah reaktor nuklir terbesar di Korea. Radius dan bahayanya bahkan mengancam ibu kota Seoul. Presiden pun galau dan menghadapi ancaman runtuhnya negara. 다른 방법이 있습니까? 폭발했다고 발표하고 국가 재난 사태를 선포할까요? 20km, 30km, 20km만 해도 14만 명이 다 어디로 갑니까? 그들이 나오면 30km밖에 340만 명도 덩달아 동요합니다. 암흑천지 속에서 Sabar ya Pak Pres, badai pasti berlalu. 보고 싶으신 겁니까? 폭발만 막았더라도 이런 사태까지. 어떡하나? 오빠 어디 가노? 이 미친아! 아니 아저씨까지 우참이고 버뜩 들어가 저기 나와야죠. 오빠 들어가지 마라. 그럼 죽는다. 여기 가지 마세요. 오빠. 여기 계속 계세요. 오빠.
Perjuangan untuk mempertahankan hidup yang mengharukan pun dimulai. Baik itu Jaehyuk, Jung Jin Young, Yeonju, kakak dan ibunya. Meskipun pada akhirnya Jaehyuk harus mati, berkorban demi kelangsungan hidup semua orang. Paling tidak untuk orang-orang di luar sana yang tidak terkontaminasi radiasi. Sedih guys, sedih. Ya guys, itu dia alur cerita film kita kali ini, yaitu film berjudul Pandora. Jadi di sini terdapat pesan, kalau menurut saya pribadi ini ada pesan yang bisa diambil dari film ini, yaitu kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah tergantikan. Itu satu, dan juga pengorbanan satu nyawa demi jutaan kehidupan. Jadi tidak ada keegoisan di sini, dan inilah akhir dari cerita film Pandora. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Dadah, bye-bye. 다들 걱정도 않고 관심도 없고 내 몰라라 하는 게 참말로 무섭다. 이러면 안 되는 기라. 우리 위해서가 아니라 민재 같은 아들을 위해서라도 이래야 하면 안 되는 기다. 니는 우리 아들한테 잘 묻고 잘 사는 세상을 물려주고 싶나? 아니면 안전하고 편안한 세상을 물려주고 싶나? 무섭다고 눈 감지 말고, 겁난다고 귀 막지 마라. 우리는 판도라의 상자를 열어본 기다. 그 안에 재앙도 불행도 있지만 희망도 있다 안 하나? 우리는 그 희망을 찾아내야 하는 기라. 우리 아들